kita langsung masuk aja kali ya ke pembahasannya atau diskusinya. Ini mau langsung satu-satu tuh balik ke audiens dulu. Oke, kalau gitu aku mulai dari warna yang paling cute deh. Dari Kak Putri dulu. Karena kebetulan juga nih berada paling posisi paling pinggir. Jadi kita nanti bakalan roll. Dan yang terakhir itu kemuas gitu. Aku langsung serahin aja tanpa berbasa-basi lagi. Aku tahu basa-basiku itu terlalu basi untuk didengar. Jadi langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ibu-ibu, kakak-kakak dan abang-abang sekalian. Abang-abangnya minoritas kali ini. Dan adik-adik, masih semangat kan? Alhamdulillah. Sambil kita makan ikan bakar dan jagung bakar. Jadi saya apresiasi dulu karya anak muda kita, Aji, Rimba, kemudian Ade, kemudian Muas ya. Nah, Nikita gitu. Saya apresiasi dulu karya adik-adik anak muda nih yang udah cukup berani menyuarakan penderitaan masyarakat. Kalau dalam Islam tuh kelompok Mustada Ofin ya kan, kelompok yang marginal, yang hidupnya tuh ditindas gitu. Nah, jadi selamat ya. Oke, nggak apa-apa, tutup aja. Kita nggak pakai aja. Jadi saya apresiasi adik-adik yang karyanya udah luar biasa, keren. Saya harap juga ke depan tuh adik-adik masih tetap produktif berkarya. Kemudian bagaimana pandangan saya sebagai sosiolog tentang film ini adalah apa yang terjadi pada masyarakat di Pangkalan Susu juga terjadi di daerah-daerah lain di mana mereka hidup berdampingan dengan pembakaran batu bara. Jadi dampak-dampak resiko yang dirasakan itu memang cukup luar biasa. Terutama juga bukan hanya kesehatan tapi juga ekonomi, dan kemudian di masa depan nih bagaimana nih nanti masyarakat yang terus terdampak. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa kemudian pemerintah, penguasa tidak segera beralih kepada energi bersih terbarukan EBT ya. Itu jadi pertanyaan, tapi saya kira jawaban dari pertanyaan itu nggak perlu ribet-ribet. Jawabannya cuma satu. Para pengusaha batubara adalah mereka yang menjadi pejabat publik, elit-elit di negara ini. Jadi mereka pengusahanya, mereka juga jadi pejabatnya. Jadi itu yang disebut oligarki itu. Artinya tumpang tindih antara dia pengusaha dan dia pejabat. Jadi kita nggak tahu sebagai pejabat dia mau belain siapa, usahanya, bisnisnya, atau kita gitu. Itu yang saya kira harus kita lihat bersama. Artinya pertikaian kita setiap pemilu itu mentah juga, karena pada akhirnya yang berkuasa lu lagi gitu. 4 kali L ya Bu ya. Kalau orang Medan bilangnya asik kau aja lah. Bosan pun awak nengoknya. Mungkin gitu. Jadi itulah berkelindahannya, tumpang tindihnya antara kepentingan pejabat dengan sekaligus pengusaha.
Nah, ini yang sebenarnya harus kita lihat lebih jauh, sehingga kita bisa jadi warga masyarakat yang kritis ke depannya, terutama pada saat pemilu gitu. Jangan lagi kita diadu domba, pada akhirnya yang menang, siapapun yang menang ya itu aja gitu. Kepentingan kita nggak dipedulikan juga, ya Bu ya. Nah, saya kira itu aja sih pengantar dari saya dulu. Saya kira itu, Ade. Oke, terima kasih Kak Putri Atika. Tadi ada kata kunci ya, lu lagi, kau aja pun gitu. Memang ngeri sih, karena sebenarnya itu aja memang orang yang menindas rakyat-rakyat kecil itu. Tapi aku ada satu sih, ketika judulnya melawan dalam diam, aku ingin ibu-ibu tidak diam gitu loh, harus berani melawan. Jadi tetap semangat. Mungkin untuk berikutnya itu aku kasih dia sama Bu Mimi selaku direktur dan yang juga bertanggung jawab untuk pembuatan produksi film ini. Assalamualaikum, selamat malam pada adik-adik tersayang, pada ibu-ibu terkasih, kepada para sahabat semua. Apresiasi untuk film-film kita yang sebelum-sebelumnya dan yang sekarang. Nah, aku sedikit mencoba meraba apa sih arti judul kayak melawan dalam diam gitu ya kan. Dan orang tapi bukan itu intinya. Tapi yang jelas bahwa melawan dalam diam itu adalah ibu-ibu ini nggak berteriak-teriak di jalan, bener nggak? Ibu-ibu ini nggak berteriak-teriak di jalan dan hasilnya adalah PLTU 5 dan 6 nggak jadi dibangun. Meskipun kita nggak berteriak-teriak di jalan, PLTU 1 dan 2 masuk dalam list daftar pensiun dini. Ibu nggak teriak-teriak kan? Paling cuma Bu Nurhayati lah jerit-jerit di tengah laut ya kan Bu? Nah, baca puisi kesana kemari. Nah, inilah sebenarnya karena memang sistem pemerintahan kita dari atas, dari yang paling atas sampai yang paling bawah, orangnya peka, tuli bisu, baru buta kalau urusan kemaslahatan masyarakat, karena dia nggak dapat apa-apa dari situ. Lebih memihak kepada para pengusaha, para pemberi upeti, dan lingkaran itu tetap di situ-situ aja. Lalu apa upaya kita? Diam-diam kita mengirimkan video atau film-film kita itu keluar. Itulah yang dikatakan berlawan dalam diam, bener nggak? Nah, diam-diam kita mengirimkan video kita keluar, menggambarkan bagaimana penderitaan kita yang ada di sini. Atau mungkin aku aja yang merasa kayaknya kalian menderita gitu. Baru ibu-ibu ini juga nggak merasa menderita kan gitu. Tapi enggak ya. Nah, enggak kan? Nah, tapi yang jelas dari ibu-ibu sendirilah yang menyuarakan, yang menggambarkan keresahan hati ibu-ibu, dan itu ditangkap oleh orang luar. Nah, orang dalam sendiri nggak mau nangkap. Jadi yang masuk list pensiun dini PLTU Pangkalan Susu yang mengeluarkan pertama itu bukan dari negara kita, justru dari asing, ASEAN Development Bank, ADB, dari ASEAN. Lah, dari Indonesia malah mati-matian bagaimana supaya PLTU 12 itu tidak masuk dalam pensiun dini. Nah, ini
film ini bagaimana upaya kita agar tidak cuma hanya sebagai daftar sementara, tapi menjadi daftar tetap. Nah, September ini dikeluarkanlah daftar tetap, tapi meskipun dia dikatakan pensiun, kita tetap mengawal mekanisme pensiunnya seperti apa. Karena kalau pengusaha ini pensiun, ganti ruginya itu bukan ganti rugi, ganti untung. Baru yang ditinggalkan yang merugi. Siapa yang ditinggalkan? Kita. Alam kita rusak. Baru pekerjanya ini gimana? Jadi akan kita kawal bagaimana pekerjanya juga mendapat hak yang layak. Bagaimana PLTU juga harus merehabilitasi hutannya. Ini adalah PR-PR kita ke depan yang cukup panjang. Lagi-lagi ibu juga harus berjuang untuk itu. Nah, aku kalau dikasih corong terus nggak mau diam, jadi mendingan aku sudah aja dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Mimi. Suatu kemenangan sebenarnya ketika PLTU 5 dan 6 itu tidak berhasil dijadikan atau gagal. Dan aku mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah konsisten mau melawan dari sejak awal Serikandi turun sampai sekarang, dan bahkan mau di usia yang sudah segini masih mau ikut pelatihan begitu. Nah, sekarang aku bakalan ngasih ke editor kita sekaligus kameramen sebenarnya melalui rentetan-rentetan video yang disusun apa sih yang sebenarnya mau disampaikan begitu. Aku langsung kasih aja kepada Bang Aji yang biasa aja gitu. Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ibu-ibu semua. Jadi makna di film itu, sebelum sampai ke makna kita agak muter-muter dikit dulu. Soal kampanye itu kan nggak melulu harus turun ke jalan teriak-teriak, menggunakan massa yang banyak, ratusan bahkan ribuan orang, sampai kadang membuat macet gitu kan. Tapi kampanye itu bisa kita lakukan dengan menulis berita, misalnya menulis berita, membuat konten-konten kreatif, bahkan membuat film-film dokumenter yang pendek gitu, atau yang panjang pun juga bisa seperti Watchdog. Tapi jujur saja kita belum mempunyai kapasitas untuk membuat film panjang dan semenarik Watchdog itu. Jadi kita ini di sini masih belajar untuk membuat film. Jadi ya tolong dimaklumi kalau itu nggak sebagus dari film-film Watchdog itu, tapi di luar dari itu saya kira itu cukup menggambarkan gimana kondisi di Pangkalan Susu sebelum dan sesudah adanya PLTU. Jadi ada penyakit yang diderita oleh anak-anak, orang dewasa, bahkan sampai sejauh ini sudah 15 orang yang meninggal karena penyakit paru-paru, dan ratusan orang, bahkan anak-anak juga menderita gatal-gatal di sekujur tubuhnya. Itu baru dari sisi kesehatan saja. Dari sisi ekonomi juga penghasilan nelayan berkurang sampai 70%, sekitar 70%. Lalu dari pertanian juga, seperti yang dikatakan sama Ibu Tina tadi yang di dalam film, dulunya mereka nggak perlu mengeluarkan uang, mengeluarkan uang untuk beli air galon untuk dikonsumsi gitu kan, air mineral untuk dikonsumsi. Tapi setelah adanya PLTU, mereka terpaksa membeli air mineral itu, padahal penghasilan suaminya sudah jauh menurun. Kenapa tiba-tiba mereka jadi terpaksa membeli air mineral? Karena dulunya sebelum ada PLTU, mereka bisa menampung air hujan untuk dikonsumsi,
bahan masakan, untuk memasak, untuk menjadi air minum. Tapi sekarang nggak bisa lagi karena airnya sudah tercemar oleh limbah dari PLTU itu sendiri. Dan nggak hanya sampai di situ aja, banyak juga terjadi peralihan mata pencaharian. Dari yang dulunya nelayan, dia bisa menghidupi 3 keluarga sekaligus. Sekarang jadi dia merantau dari tempat tinggalnya, dia merantau sampai ke Aceh. Meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya. Dan apa yang terjadi setelah dia merantau? Anaknya kekurangan kasih sayang, istrinya menjadi mengalami beban ganda. Dia harus mencari tambahan ekonomi. Dia juga harus mengurus rumah tangga, menjaga anak-anak, dan membantu anak-anaknya untuk menyelesaikan PR-PR dari sekolah. Lalu tidak sedikit juga kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh PLTU itu mengakibatkan orang-orang terjebak dalam perbudakan modern. Jadi itu aja sih sebenarnya inti dari film itu sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bang Aji selaku editor dan udah menyampaikan juga sih sebenarnya apa sih makna di balik film yang kami sampaikan. Sebenarnya aku mau nyampein ke Bang Aji, teknis itu atau kecantikan sebuah video itu hanya teknis, tapi ketika maknanya sudah tersampaikan menurut aku itu udah bagus sih gitu. Soalnya kepada Mbak Ija, aku salut banget sama Mbak Ija ketika Mbak Ija itu soalnya udah beranjak usia berapa, Bu? Mbak Ija, usia berapa? Malu, masih muda, 50 deh, 50. 19 58, menginjak usia 28. Banyak 58 ya? Senang dong kalau aku bilang 28. Oh kok gitu? Yaudah deh, di rumah Ija. Oke. Bentar lagi kita antar ke Tanjung Morawa. Bentar lagi dia menurut Kepada Mbak Ija selaku salah satu narasumber dalam video kami di situ. perwakilan. Anaknya. Ini cerita tentang Oke, aku ingin Mbak Ija di film selanjutnya gitu. cerita bagaimana sih yang dirasakan di sana begitu. Mbak Ija, aku percaya sama Mbak Ija. Jadi kayak mana kehidupan Tina sekarang, Mak Ija? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua. Sebetulnya saya orang tua dari Tina. Saya menyadari bahwa anak saya dulunya mewah kehidupannya, kemudian sekarang ya berpisah sama suami. Anak-anaknya pun jauh dari orang tua, dari ayahnya. Hidup ya apa adanya, dan istrinya pun bekerja mencari nafkah untuk membantu dari suaminya. Dulu ya memang kita katakan mewah lah, bisa menghidupi 3 keluarga kan, termasuk saya. Dia ke laut mencari udang dan ikan selama berapa tahun itu. Kemudian selama ada PLTU, keadaan menjadi berubah. Dan dulunya mereka ya senang untuk jajan pun tinggal minta, tapi sekarang asal mau minta, bunda minta uang untuk uang jajan, macam mana?
nggak ada gitu ya. Semua itu ya disebabkan mungkin ya, kita nggak bisa juga menyalahkan satu pihak ya. Mungkin karena adanya PLTU, air laut tuh menjadi panas ya karena pembuangan limbah itu tadi. Ya ikan-ikan menjauh dari situ, udang pun mungkin menjauh juga karena panas. Sehingga nggak ada lah hasil laut, dan suaminya pun pergi merantau, meninggalkan anak istri sampai sekarang. Nggak ada lah. Kasih. Oke, terima kasih Maija, tetap semangat ya Maija. Sekali lagi, hidup Maija. Oke, terima kasih banyak kepada salah satu narasumber yang gak kalah kece, Bu Mita, yang udah sampai ke Bali untuk memperjuangkan haknya yang direnggut oleh PLTU. Kira-kira apa yang mau disampaikan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kata Mak Ijah ya, sebelum ada PLTU dulu tanah kami sangat subur dan nelayan pun sangat mudah untuk mendapatkan hasil tangkap dari laut ya. Dan begitu juga orang petani tambak udang semuanya berhasil. Tapi sekarang kami ini sangat banyak utang. Kami membeli benur itu dengan berutang, dan setelah ada 2 bulan, entah sebulan setengah, udang itu pun mati. Jadi kami merugi, yang mana kami mengutang ke bank itu gak bisa kami bayar. Jadi kami ini dililit utang ini. Jadi karena itu kami sangatlah merasa resah karena diduga karena ada PLTU itu ya. Karena sebelum ada PLTU hidup kami kayak rasanya makmur lah. Ikan pun banyak, hasil tanam kami memuaskan. Jadi sekarang kami ini sangat resah lah. Seperti kayak mana ya? Cuaca pun makin panas di tempat kami, dan air kami terkena limbah dari PLTU. Sehingga kami ini pun banyak mengalami penyakit seperti sesak napas. Saya sendiri mengalami sesak napas ya Bu ya. Cucu-cucu saya mengalami gatal-gatal juga, dan yang paling besar sesak napas juga. Dari karena itu diharapkan pada kawan-kawan komunitas, janganlah kita berhenti sampai di sini saja. Marilah kita berjuang dan berjuang. Jangan kita kasih kendor. Biar PLTU cepat ditutup. Hidup perempuan. Tutup PLTU. Saya Pangkalan Susu. Oke, terima kasih kepada Bu Mita. Selanjutnya kita bakalan dengerin pendapat dari Bang Rimba. Oke, mana nih pecinta Bang Rimba? Mana nih pecinta Bang Rimba? Hidup Rimba! Hidup Rimba! Oke, silakan Bang Rimba. Hidup saya Sabila. Bento. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara semua. Film ini cukup menggambarkan bagaimana situasi di Pangkalan Susu, dan khususnya kondisi anak-anak dan perempuan yang ada di Pangkalan Susu akibat dari dampak industri ekstraktif yang mengatasnamakan objek vital nasional. Dalam kampanye ini sebetulnya inilah bentuk perjuangan dari kawan-kawan untuk tetap melawan bagaimana keserakahan dari pemerintah pusat yang sewenang-wenang untuk menyengsarakan rakyat dengan mengambil kekayaan alam
seluas-luasnya. Kekayaan alam kita batu bara kita memang sangat besar. Kita memiliki stok batu bara itu berjuta-juta ton banyaknya, ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Di sana itu banyak sekali batu bara yang terus diambil untuk dibakar dan menyalakan listrik. Tapi dalam pengambilan batu bara hingga menjadi listrik itu perjalanannya penuh dengan kesengsaraan, baik di bagian tambang batu bara, yang di sana juga banyak masyarakat, banyak anak-anak dan perempuan yang direnggut ruang hidupnya dekat dengan tambang batu bara. Di Sumatera Utara, di Kabupaten Langkat, Pangkalan Susu ada PLTU. Itu juga menyengsarakan rakyat di sekelilingnya, baik itu anak-anak dan perempuan mulai menderita. Dan yang menyedihkannya sebetulnya anak-anak, karena Indonesia ini akan mendapatkan bonus demografi di tahun 2045. Di situ pula negara Indonesia berdiri 1 abad lamanya. Tapi selama perjalanan kita bernegara selama 1 abad nanti, kita akan tetap merasa seperti ditindas. Jika hari ini masih terjadi namanya perampasan ruang hidup melalui sebuah peraturan, sebuah kebijakan dari negara seperti Undang-Undang Minerba dan Omnibus Law yang sangat menyengsarakan, itu sangat berdampak sekali dengan masyarakat pesisir kalau aku lihat. Dan ini juga perjuangan yang 1-2 mati. Kira dimatiin butuan ya kan. Oke, supaya di sini ada butuan. Dari sebetulnya aku senang gitu bergabung dengan Sri Kandi Lestari, mendampingi masyarakat Pangkalan Susu dengan konsisten, dan di situ aku mendapatkan sebuah klik, aku mendapatkan sebuah motivasi dalam perjuangan ini. Jadi dalam prinsipku berjuang itu dia konsisten dalam perjuangan melawan dengan riang gembira. Nah, melawan dengan riang gembira itu telah kami lakukan ya seperti ini. Kita beriang gembira, kita saling bertukar pengetahuan, kita membuat film, mengkampanyekan. Itu salah satu hal yang membuat kita riang gembira, walau di lain sisi penderitaan masih kita rasakan gitu. Dan ini juga bukan sebagai keterputusan, ini merupakan bahan bakar sebetulnya untuk kita kedepannya agar tetap berjuang mempertahankan ruang hidup kita yang bersih dan sehat. Dan harapanku sebetulnya kedepannya anak-anak di Pangkalan Susu itu bisa terbebas dari penyakit dan mereka bisa riang dengan gembira di lingkungannya yang sehat. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, terima kasih Bang Rimba. Oke, kepada Muas yang sebenarnya mungkin wajahnya masih baru, tapi semuanya masih baru juga kan. Oke, semangat. Mungkin pertanyaannya sederhana sih. Pergerakan ini menurutku gimana? Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pandanganku dengan pergerakan Sri Kandi dan komunitas ibu-ibu yang ada di Pangkalan Susu untuk melawan PLTU ini sangat luar biasa lika-likunya ya. Karena untuk melawan pemerintah ya nggak begitu mudah gitu kan. Ya banyak drama, banyak tembok tinggi yang untuk ditembus gitu kan. Tapi Sri Kandi dan komunitas ibu-ibu ini konsisten dari tahun 2016 ya, 2017 hingga sekarang masih melawan untuk melewati tembok itu tadi gitu kan. Ya aku pikir itu sangat luar biasa.
Dan salah satunya itulah yang membuat saya tertarik untuk bergabung di Serikandi ini. Berada regenerasi juga mungkin kan, butuh aula-aula muda. Ya itu aja lah mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu As. Kira-kira apakah masih ada yang ingin memberikan tanggapan? Narasumber yang ada di depan. Ada lagi? Oke, karena aku juga dimintain tanggapan, berarti aku duduk ya, jangan bicara. Oke, terima kasih sebelumnya. Kenalin, namaku Ade. Aku mahasiswa dari Kesejahteraan Sosial ISU Sambung 2021. Aku ketika pertama kali mendengar kata Serikandi itu, aku langsung tertarik dan aku memang langsung diajak ke pangkalan susu. Aku melihat bagaimana realita yang sebelumnya aku pikir itu kayaknya nggak betul deh, kayaknya ini bohongan gitu. Tapi ketika aku pertama kali melihat anaknya Bu Yati, tangannya memang ada bekas luka, bekas gatal-gatal. Terus aku melihat juga kondisi laut yang memang keruh, aku merasa wah ini nggak beres gitu. Ketika aku melihat PLTU, aku membayangkan mereka di atas ketawa, yang di bawah ini sengsara gitu. Aku melihat bahwa Indonesia ini gak kekurangan sumber daya memang. Bahkan ketika banyak negara di luar sana yang tidak memiliki sumber daya, mereka bisa maju dengan apa? Pengembangan sumber daya manusia. Manusianya yang diberdayakan, bukan hanya alam yang dikerus secara terus-terusan. Entah kenapa aku merasa pemerintah Indonesia ini kayak sayang gitu loh kalau nggak dimanfaatkan, sayang kalau nggak dikeruk nih batu bara yang di dalam, sayang kalau misalnya nggak dimanfaatin untuk diri dia sendiri begitu, untuk memegahkan nama dia sendiri. Dan mereka nggak pernah ngelihat ke bawah. Sebenarnya yang di bawah loh yang menopang mereka juga begitu. Dan aku salut sama Serikandi Lestari juga ketika mereka konsisten memperjuangkan dan mendampingi ibu-ibu untuk melawan PLTU yang meresahkan sih sebenarnya, menyebalkan kalau dari kata-kata Bang Rimba, menyebalkan sekali gitu, menyebalkan sekali gitu, sangat menyebalkan ya kan Bu, sangat menyebalkan. Apalagi aku melihat semangat ibu ketika aku pertama kali ikut pelatihan ke Pamas Simelir, naik muncak, gila nih ibu-ibu gitu. Aku aja naik ngos-ngosan tapi ibu-ibunya masih tetap semangat ngikutin pelajaran dengan baik gitu. Aku semakin tertantang dan semakin semangat untuk bergabung di Serikandi itu, tetap berada di garis perjuangan begitu. Dan itu aja sih mungkin. Tapi kalau aku melihat dari sisi filmnya sih, sebenarnya aku mau nangis tapi nggak bisa nangis begitu, karena udah terlalu sering nangis, udah terlalu sering merasakan kesedihan yang dirasakan oleh anak-anak terutama. Seharusnya anak-anak itu di usia sekarang itu belajar, bermain begitu. Tapi ketika mereka juga, aku pertama kali melihat anaknya Katina masih di umur segitu harus ikut ke tengah laut, yang sebenarnya risikonya itu bahaya banget kalau misalnya mereka ikut tengah laut untuk nemenin ayahnya nangkap ikan gitu. Dan ikan yang ditangkap nggak seberapa gitu. Aku ngerasa kayak wah segitunya ya gitu. Padahal di atas Indonesia negara maju, Indonesia negara maju, Indonesia makmur segala macam. Iya, yang di atas emang makmur begitu, tapi yang di bawah udah menderita banget gitu sih kalau dari aku. Mungkin masih ada yang mau ditanggapi atau ada yang mau ditambahi? Boleh yang lain, Mbak. Atau dari audiens yang dari tadi kepalanya nyodor-nyodor tuh dari tenda, ada yang mau disampaikan? Adik-adik? Gak ada? Udah kedinginan. Oke, kalau nggak ada aku gitu, aku minta, kalau kata Bang Rimba sih, sambutlah bukit perjuanganku. Semua angkat tangan kiri ke atas. Bukit perjuangan. Semoga panjang napas perjuangan kita. Tangan kiri. Amin. Hidup rakyat Indonesia. Hidup petani. Hidup perempuan. Hidup.